Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk masih dapat belajar, walaupun ya kondisinya masih kayak gini ya, masih online, tapi alhamdulillah kita masih punya kesempatan untuk belajar ya. Gimana kabarnya murid-murid? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya udah langsung aja kita masuk ke materi pembelajaran hari ini. Kita masih belajar tentang al-akhlaq al-karimah. Kemarin atau akhlak mulia. Kemarin kita sudah membahas ya tentang yang akhlak al-karimah yang pertama itu qanaah. Apa sih qanaah? Kita merojaah sedikit. Qanaah adalah merasa cukup dengan rezeki yang telah diberikan oleh Allah, mensyukuri dengan bersedekah dan mempergunakannya untuk beribadah kepadanya. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjut ke pembahasan hari ini. Yang kedua itu az-zuhdu. Apa itu az-zuhdu? Ya, az-zuhdu adalah zuhud. Apa sih zuhud itu? Pernah nggak kalian dengar kata zuhud? Pernah nggak? Oke, kalau misalnya nggak pernah, kasih tahu ya. Zuhud artinya, zuhud adalah menggunakan harta atau dunia sebatas keperluan, tidak boros atau rakus, tidak tergila-gila terhadap dunia, tapi tidak juga buat bakhil. Nah, yang diutamakan adalah bersedekah demi pahala dan cinta balasan di akhirat. Jadi, zuhud itu tuh kita itu menggunakan harta kita, menggunakan harta yang di sini dimaksud harta di sini apa? Dunia. Sebatas untuk keperluan. Jadi untuk keperluan kita ke akhirat, tidak boros atau rakus, tidak tergila-gila terhadap dunia. Nah, kita tuh nggak boleh tergila-gila terhadap dunia. Apa sih yang mau kita kejar dari dunia itu? Kita kan hidup cuma sementara ya. Yang kita kejar itu adalah akhirat. Nah, terus tidak pula bakhil. Apa sih bakhil? Ya, bakhil itu pelit. Nggak boleh ya pelit itu. Nah, zuhud ini yang diutamakannya apa? Bersedekah demi pahala dan cinta balasan di akhirat. Jadi ya kita menggunakan harta dunia ini hanya untuk wasilah, hanya untuk perantara kita untuk ke akhirat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 64, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Yang artinya, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Nah, jadi maksud ayat ini tuh apa sih? Kita jelasin ya. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Jadi Allah Subhanahu wa taala tuh berfirman. Jadi Allah tuh menceritakan bahwa dunia itu sangat hina dan kefanaannya serta kesudahannya yang akan lenyap. Jadi dunia itu bakal lenyap. Kita itu di dunia cuma sementara, dan bahwa dunia itu tidak kekal. Tentu dunia itu hanya sementara ya, tidak kekal, tidak abadi. Dan bahwa kehidupan dunia itu tiada lain hanyalah senda gurau dan main-main. Terus wa inna darul akhirati lahiyal hayawan, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Jadi kehidupan yang abadi lagi sebenarnya yang tiada kefanaan serta tiada penghabisannya. Bahkan kehidupan akhirat terus berlangsung untuk selama-lamanya. Jadi kita itu bakal abadi di akhirat. Gak bakal ada habisnya di akhirat kecuali jika Allah menghendaki ya. Jadi dunia ini hanya sementara. Yang selama-lamanya itu apa sih? Yang abadi itu apa sih? Yang abadi itu adalah akhirat. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Nah, seandainya mereka mengetahui, tentulah mereka lebih memilih pahala yang kekal daripada imbalan yang fana, ya kan? Jadi mereka di sini itu siapa sih? Nah, mereka di sini itu manusia. Jadi seandainya manusia itu nyadar, seandainya manusia ini paham bahwasanya dunia ini tuh cuma kehidupan yang fana, pasti mereka bakal lebih mengutamakan akhirat. Karena apa? Karena akhirat adalah kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal, yang selama-lamanya.
Lanjut, kita harus selalu ingat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Yatba'ul mayyita thalathatun, fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahidun, yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu." Yang artinya, yang mengikuti mayit itu ada 3. Keluarga, harta, dan amal perbuatannya. Kemudian yang 2 kembali dan yang 1 menetap. Yang kembali adalah keluarga dan harta, dan yang menetap adalah amal perbuatannya. Jadi maksud hadis ini apa? Yang mengikuti mayit itu ada 3. Mayit itu apa sih? Mayit itu adalah orang yang meninggal. Nah, jadi setiap orang yang meninggal yang mengikutinya itu ada 3. Keluarga, harta, dan amal perbuatannya. Kemudian yang 2 kembali dan yang 1 menetap. Maksudnya apa? Jadi keluarga dan hartanya itu mengikutinya, tapi dia kembali, tapi dia tidak bisa menemani gitu. Nah, jadi nanti pas di kuburan yang cuma nemenin dia siapa? Keluarga ada nggak? Nggak ada kan? Harta dibawa mati nggak? Nggak ada kan? Nggak ada juga. Nah, yang nemenin dia itu nanti cuma 1 dan yang 1 menetap, yaitu amal perbuatannya. Nah, buat amal sendiri, amal itu ada 2 ya, ada yang terputus dan yang tidak terputus. Apa amal yang tidak terputus? Nah, amal yang tidak terputus itu ada 3. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, anak yang soleh. Yang soleh di sini tuh apa? Yang selalu mendoakan orang tuanya. Pokoknya soleh, selalu beribadah kepada Allah. Nanti itu pahala si anak ini akan mengalir ke orang tuanya juga. Yang ketiga, amal jariyah. Tapi harta juga bisa gitu mengikuti kita. Jika apa? Jika kita menggunakannya untuk kebaikan. Contohnya apa? Buat bersedekah, buat membangun masjid. Nah, itu insya Allah itu buat tabungan kita, tabungan kebaikan kita nanti di akhirat ya. Nanti kita akan memanennya di akhirat. Lanjut hadis selanjutnya. Madunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyandur bima yarji'u. Artinya, bila dibandingkan dengan akhirat, dunia hanyalah bagaikan air yang menetes di telunjukmu setelah kalian masukkan ke lautan. Maksudnya apa? Jadi dunia itu nggak ada apa-apanya sama akhirat. Dunia itu cuma kehidupan sementara. Dunia itu hina gitu. Dunia itu nggak ada apa-apanya deh, pokoknya akhirat itu segalanya. Kita tuh di dunia, kita tuh buat apa sih tinggal di dunia? Kita tuh di dunia buat mencari akhirat kan. Nah, sampai perbandingannya itu kayak laut itu luas kan ya. Nah, kita nyelupin jari kita ke laut, terus kita angkat lagi jari kita. Nah, itu ada air yang menetes. Nah, air yang menetes itu tuh bagaikan dunia, dan laut itu adalah akhirat. Sampai segitu perbandingannya gitu. Karena memang dunia itu tidak ada apa-apa yang tidak ada bandingannya dengan akhirat. Nah, kita tidak boleh mencari dunia kecuali hanya untuk perantara akhirat kita. Jadi kita tinggal di dunia, kita menggunakan dunia ini gitu hanya untuk perantara kita ke akhirat. Lanjut hadis selanjutnya. Fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Yang artinya, demi Allah, sesungguhnya nilai dunia hanya di sisi Allah lebih rendah daripada nilai bangkai anak kambing yang cacat ini di mata kalian. Jadi tuh pada zaman dahulu ya, ada cerita Rasulullah SAW sedang berjalan dengan para sahabat. Lalu pas lagi di jalan, Rasulullah nemu bangkai kambing. Kemudian Rasulullah nawarin nih kepada sahabat. Kemudian sahabat menolak. Nah, kambing ini tuh pas dia masih hidup, kambing ini tuh cacat ya. Nah, terus di situ Rasulullah itu memisalkan kalau misalnya dunia ini tuh lebih buruk daripada bangkai kambing tersebut. Permisalannya kayak gitu. Jadi dunia ini tuh emang hina, dunia ini emang fana. Kecuali kalau kita menggunakan dunia ini untuk kepentingan akhirat kita. Oleh karena itu, apa sih yang masih kita kejar di dunia gitu ya? Yang harus kita kejar apa? Akhirat. Yang harus kita kejar itu akhirat.
Jadi faedah yang bisa kita ambil di sini, dengan zuhud seseorang akan tenang dalam hidup. Karena yang diutamakan adalah mengingat Allah dan menyebarkan ilmu, berdakwah dan bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang halal. Tidak mencintai harta dan menumpuk-numpuknya serta bakhil. Sebaliknya, mencari dan menginfakkan harta tersebut karena mengutamakan balasan yang baik dan abadi di akhirat. Orang yang zuhud itu nggak mentingin dunia sama sekali dia. Dia itu menggunakan dunia itu hanya sebatas keperluan, ya. Kemudian dia lebih mementingkan akhirat daripada dunia, sehingga dia akan dicintai Allah. Dan orang yang zuhud dari hak-hak orang lain, maka dia akan dicintai sama manusia. Nah, itu diantara buah dari zuhud ya. Ya udah, itu aja ya dari kakak untuk hari ini. Semoga Allah selalu mudahkan urusan kita ya. Jangan lupa di murojaah terus ya materinya biar nggak lupa. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.